Ya, silakan Wan dilanjut. putus tadi ya. Ya, ya, ya. Bismillah. Ya, bismillah kita lanjutkan. Baik, kami lanjutkan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 31, Allah menginformasikan kepada kita. Jelas, Ustaz? Jelas, jelas. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Kembali bergabung Ya, sudah? Waalaikumsalam. Ya, oke, alhamdulillah. Ya, sobat Muslim. Ya, insya Allah kita lanjutkan kembali. Ya, baik, kita lanjutkan. Tadi saya mengutip satu ayat 31 surah Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi dialog Allah dengan para malaikat. Allah telah mengajarkan nama-nama ya, wa 'allama Adam. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama. Asma ini jamak dari isim. Asma jamak dari isim. Dan memang dalam Al-Quran itu ya, kebanyakan katanya adalah isim. Lebih banyak ya, atau mayoritas itu isim. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kebanyakan kalimat yang ada dalam Quran adalah isim. Nah, makanya untuk untuk memahami ya, Al-Quran salah satunya atau hadis, tentunya kita harus memperkaya kosakata isim ya, menghafalnya atau memperbanyak maklumat ya, maklumat sabikot tentang perbendaharaan kata. Nah, dan itulah yang kemudian menjadikan Nabi Adam mulia ya. Nabi Adam diajarkan nama-nama, dan itulah yang menjadikan Nabi Adam mulia. Bahkan para malaikat memberikan pernyataan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ya, dan seterusnya ya, dalam surah Al-Baqarah. Nah, kita lanjut ke pembahasan inti ya. Fil asma, pembahasan tentang isim-isim. Tentang isim. Jadi aqsamul ismi atau pembagian isim itu ada 3.
Bagian isim ada 3. Yang pertama mufradun. Ya. Yang pertama mufradun. Ya. Yang kedua musanna. Dan yang ketiga jam'un. Jadi pembagian isim ada 3 menurut jumlahnya ini ya. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jama'. Jama' sendiri kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama, afwan. Yang pertama jam'ul mudzakaris salim. Yang kedua jam'ul muannatsis salim, dan yang ketiga jam'ut taksir. Ini di halaman 5. Sebentar, Ustaz. Nah, yang pertama kita bahas al-ismul mufrad. Isim mufrad. Nah, isim mufrad itu al-ismul mufrad huwa madalla ala wahidin. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu. Artinya dia bentuk tunggal ya. Bentuk tunggal. Kata tunggal. Kata tunggal. Contohnya baitun. Di sini ditulis mislu baitun, daftarun, ladun, rojulun. Bentuk tunggal atau kita bisa mengenalnya dalam bahasa Inggris itu singular. Bentuk singular. Kemudian yang kedua al-musanna. Al-musanna huwa madalla ala isnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada yang namanya isim musanna. Isim musanna itu yang menunjukkan 2. Ya. Menunjukkan 2. Tadi ada contohnya baitun, ya, rumah. Nah, baitun rumah. Menunjukkan tunggal, ya, satu rumah. Nah, nanti kalau 2 rumah, berarti itu adalah musanna. Musanna. Jadi kalau musanna itu biziyati alifin wa nun. Jadi isim tunggal, isim mufrad tadi ditambah alif dan nun, au ya'in wa nunin, atau bisa ditambah dengan ya dan nun di akhir kalimatnya, di akhir kata. Contohnya nih tadi ya, baitun. Baitun maknanya rumah. Nah, isim musananya kita tambahi alif dan nun di akhir, atau ya dan nun di akhir.
Baitun 3 huruf, ba, ya, ta. Ditambah alif dan nun. Ba, ya, ta, tambah alif, kemudian nun. Jadi baitani. Baitani. Atau ditambah ya dan nun. Nah, bisa untuk perhatikan contohnya. Ditambah ya dan nun di akhir. Menjadi baiti. Baitaini. Jadi sebelum huruf ya itu kemudian diharokat fathah. Sebelum huruf alif ya, yang baitani itu juga harokatnya fathah. Baitani, baitaini. Contoh yang lain, waladun. Nah, contoh yang lain waladun. Jadi ini rumus ya, rumus. Waladun. Nah, isim musananya tadi seperti rumusnya ditambah alif dan nun. Kita tahu waladun itu ada 3 huruf. Waw, lam, dal. Kemudian ditambah alif dan nun. Menjadi waladani. Atau bentuk yang lain ditambah ya dan nun. Waladaini. Waladaini. Nah, kapan penggunaan waladani, kapan penggunaan waladaini, nanti kita akan bahas di bab yang nanti ya, akan kita pelajari. Intinya, isim musanna itu ada 2 bentuk tadi. Bisa ditambah alif dan nun, atau ditambah ya dan nah, di sini ada latihan ya. At-tamrin. Ij'al musanna ya di halaman 6. Rasulun, ini semuanya isim mufrad ya. Isim bentuk tunggal, rasulun, nabiyun, muslimun, kafirun, madrasatun, saburatun, Utsman, Salman, ilmun, alimun. Jadi mau dibentuk sana, tinggal ditambah alif dan nun. Rasulun misalnya ada 4 huruf, ro, sin, waw, lam. Ya, tinggal kita tambah alif dan rasulani, rasulani. Ya, huruf lamnya menjadi fathah. Atau bentuk yang kedua, rasulaini. Rasulaini. Kemudian nabiyun. Nabiyun 3 huruf. Tambah alif dan nun. Nabiyani. Nabiyani. Atau nabiyaini. Ya, lumayan sulit ya. Nabiyaini. Maksudnya sulit dalam pengucapannya, tapi insya Allah mudah. Kemudian muslimun. Muslimun. Tinggal ditambah alif dan nun. Muslimani au muslimaini. Muslimaini laka. Ada doanya Nabi Ibrahim ya. Dengan Nabi Ismail dalam Al-Quran. Muslimaini laka. Nah, silakan untuk kata-kata yang lain. Selanjutnya kafirun. Bisa antum buat latihan antum ya. Para pemirsa channel dakwah Tegal. Silakan pakai tulisan, kemudian ditulis dulu, ditambah alif dan nun, kemudian dibaca. Nah, kemudian latihan yang di bawah,
Ij'al mufradan. Jadikanlah mufrad. Jadi contohnya ini sudah isim musanna, kemudian kita rubah menjadi mufrad. Mufrad itu tadi adalah bentuk tunggal atau singular. Di sini ada contohnya yadaini. Yadaini. Berarti kalau untuk dijadikan mufrad, kita buang dua huruf terakhir ya. Ya dan nun atau alif dan nun. Ya, gampang. Yadaini ini ada 4 huruf, ya, dal, ya, nun. Ya, dua huruf terakhir kita buang, jadi tinggal 2 huruf, ya dan dal. Nah, jadinya yadun. Yadun. Dalnya kembali menjadi dhammatain. Ya, yadun artinya tangan. Yadaini 2 tangan. Ya. Rajulani. Ya, rajulani. Ini juga tinggal kita buang 2 huruf terakhir, alif dan nun. Jadi yang tersisa tinggal 3 huruf, ro, jim, dan lam. Menjadi rojulun. Jadi rojulun. Sangat mudah insyaAllah. Pemirsa dakwah Tegal yang dirahmati Allah. Pembahasan kita lanjut ke jam'ul mudzakkaris salim. Tadi kita lihat ya, jamak itu kemudian dibagi menjadi 3. Jam'ul mudzakkaris salim, jam'ul muannatsis salim, dan jam'ut taksir. Ya, ada di halaman 5 itu. Nah, kita bahas jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim huwa ma dalla 'alal jam'iyyah bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Nah, dalam kitab ini dijelaskan bahwa jamak mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan banyak ya. Jam'iyyah kumpulan atau jamak bi ziyadati wawin wa nunin. Ya, dengan menambah waw dan nun. Au ya'in wa nunin, atau menambah ya dan nun fi akhirih, di akhirnya. Jadi ini juga ada polanya ya, seperti tadi ya. Isim musanna itu berpola ya. Ada rumusnya. Dan jamak mudzakkar salim ini juga berpola, ada rumusnya. Isim tunggal ditambah waw dan nun di akhir. Atau ya dan nun. Contohnya muslimun. Muslimun ini isim mufrad, ya, seorang muslim. Nah, baik, apa tadi? Untuk jamak itu berarti jumlah 3 Kalau isim mufrad 1, isim musanna 2. Kalau jamak itu jumlahnya 3 ke atas, 3 dan seterusnya, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, muslimun jamaknya ya tinggal ditambah waw dan nun. Ya, kita lihat muslimun ada 4 huruf, mim, sin, lam, mim. Ya, muslimun. Nah, tinggal kita tambah waw dan nun. Menjadi muslimuna. Muslimuna. Nah, atau ditambah ya dan nun. Menjadi muslimina. Muslimina. Nah, ini perakhiran na ya. Kalau jamak mudzakkar salim, perakhiran na, fathah semuanya. Na. Muslimuna, muslimina. Tapi tadi kalau isim musanna, ya, perakhiran ni, ya, ni semua kasroh. Baitani, baitaini. Semuanya perakhiran kasroh. Ini membedakan. Karena nanti ada
Mungkin kalau kita membacanya tanpa harokat ya, membaca teks tanpa harokat, coba kita uji ya, muslimun, muslimun, coba kita bentuk musananya apa? Muslimun bentuk musananya berarti muslimani atau muslimaini. Muslimani atau muslimaini. Nah, coba untuk perhatikan baik-baik ya. Muslimaini, musanna ya, dan muslimina. Ya, muslimaini dan muslimina. Muslimaini dan muslimina, kalau kita lihat itu tanpa harokat, maka persis susunan hurufnya sama. Muslimina dan muslimaini. Kalau tanpa harokat ya tentunya kita akan bingung nih, ini bacanya muslimina apa muslimaini. Nah, maka ini butuh kejelian dalam memahami teks ya. Dalam memahami teks. Contoh yang kedua, kafirun. Nah, ada dalam surah Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Berarti bentuk jamak ya. Al-kafirun bentuk jamak. Kafirun ditambah waw dan nun, kafiruna. Atau ya dan nun menjadi kafirina. Nah, ini ada latihannya. Artinya contohnya biasa. Ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikanlah jamak mudzakkar salim kata-kata berikut. Contohnya sabirun. Sabirun. Ada berapa huruf ini sabirun? Ada 4 huruf ya. Sod, alif, ba, ro. Tinggal kita tambah waw dan nun. Sabiruna atau sabirina. Nah, ini yang perlu diperhatikan tawakal. Yang perlu diperhatikan bahwa semua kata atau semua isim tidak semuanya itu memiliki jamak mudzakkar salim. Atau tidak semua isim itu bentuk jamaknya jamak mudzakkar salim. Karena tadi kita jamak itu ada 3. Jam'ul muannas salim dan jam'ut taksir. Jadi tidak semua kata bisa kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Misalnya tadi baitun. Baitun itu tidak ada jamak mudzakkar salimnya. Tapi baitun itu nanti jamaknya jamak taksir, jam'ut taksir. Nah. Terus kita cara mengetahuinya gimana? Ini nanti jamaknya jamak taksir atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Ya. Cara mengetahuinya adalah ya maklumat sabiqat ya. Kita mendapatkan informasi sebelumnya. Artinya apa? Ya dengan banyak mencari informasi ya tentunya. Makanya tidak cukup hanya dengan mempelajari kaidah, tapi kita juga harus memperbanyak mufrodat atau kosakata. Kemudian latihan yang di bawahnya, ij'al mufrodan, jadikanlah mufrod. Ini ada jamak mudzakkar salim, ada berapa kata ini? 8 kata, 8 kalimat. Kita rubah menjadi mufrad. Musyrikuna.
ya, musyrikuna. Tinggal kita buang dua huruf di akhirnya, waw dan nun, menjadi musyrikun. Musyrikun. Ini baris yang kedua atau yang, ya ini contohnya ya. Atau misalnya musyrikina, ya musyrikina. Itu yang dibuang dua huruf yang terakhir juga ya. Musyrikina. Ya dan nun dibuang menjadi musyrikun. Sangat mudah insyaallah. Bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini contoh saja dalam Al-Quran. Contoh al-musanna, ya, isi musanna dalam Al-Quran. Itu bisa lihat di ini surah Al-Maidah ayat 23. Kalau nggak salah ya, coba antum lihat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim ila akhirih. Berkatalah rajulani, ya, rajulani. Ini juga isim musanna. Atau di ayat yang lain, wa daraballahu masalar rajulaini ahaduhuma abkam. Silakan antum nanti bisa cari ini ayat berapa. Yang pertama rajulani, yang ayat di atas rajulani. Yang kedua rajulaini. Ini semuanya isim musanna. Isim musanna dari bentuk mufradnya rajulun. Rajulun. Kemudian bentuk musannanya tinggal ditambah alif dan nun, rajulani atau rajulaini. Contoh dalam hadis misalnya nih. Lanjut Ustaz. Dalam hadis misalnya nih. Ada satu hadis riwayat Muslim. Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Ada yang membaca faqtulul akhira minhuma. Di situ ada kata li khalifataini. Lamnya itu harfu jarrin ya, harfu lam di awal itu. Jadi isim musannanya adalah khalifataini. Artinya dua orang khalifah. Maka bentuk tunggalnya tinggal kita buang dua huruf terakhir ya, ya dan nun. Menjadi kha, lam, ya, fa dan ta. Nah, tanya ini tak marbutoh. Jadi khalifatun. Bentuk mufradnya khalifatun. Ya, khalifatun, khalifataini. Menjadi khalifataini. Ini contoh dalam hadis. Silakan nanti antum bisa cari contoh-contoh yang lain dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian contoh jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkaris salim ya, dalam Al-Quran. Contohnya ini di surah Al-Mu'minun ya. Pertama, qad aflahal mu'minun. Kemudian ini di surat Adzariyat nih. Ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada dua bentuk. Tadi yang pertama al-mu'minun. Ya, yang di bawah al-mu'minin. Semuanya jamak mudzakkar salim. Berarti bentuk mufradnya tinggal kita buang dua huruf terakhir. Menjadi mu'minun. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Pemirsa dakwah Tegal yang dirahmati Allah. Mungkin itu dulu untuk pertemuan bahasa Arab kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan jamak muannas salim dan jam'u taksir di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian Ustaz. Ya, alhamdulillah.
Ya, pemirsa dakwah rahmatullah. Ya, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sama-sama dapatkan ilmu baru ya, setelah sebelumnya kita telah mengenal tentang hal-hal yang lebih mendasar lagi ya, huruf, kata, kalimat ya, dalam bahasa Arab. Ya, kali ini kita rinci tadi sudah kita dapatkan ilmunya hari ini tentang isim. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk belajar bahasa Arab lagi insya Allah Sabtu depan ya, di jam dan channel yang sama, yaitu channel dakwah Tegal ya. Catat jam mainnya, insya Allah kita istiqomahkan setiap hari Sabtu. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung tumbuhnya channel kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan di sana sini dari kami. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.